Bayangkan Anda baru saja membayar 1,2 juta dolar untuk geria tawang di balik awan, berdinding kaca penuh, menyajikan pemandangan cakrawala paling ikonik dalam sejarah manusia. Setelah menekan dokumen dan mentransfer uang dalam jumlah raksasa, Anda terbang ke Dubai dengan gembira. Namun saat tiba, gedung itu ternyata benar-benar kosong melompong. Bukan cuma lantai Anda, melainkan seluruh jalanan berisi menara 80 lantai. Yang menembus langit gurun ini berdiri dalam kesunyian total. Jendela gelap, lobi kosong, tanpa ada satupun penghuni. Bagaimana pasar properti termahal di bumi ini bisa berubah menjadi kota hantu yang begitu mengerikan? Bagaimana mungkin kota ini bangun dari ambisi, minyak, uang, dan keberanian ekstrim ini mulai retak begitu sunyi, hingga dunia hampir tidak menyadarinya? Inilah pertanyaan yang membuat para investor waras tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Apakah ini hanya masalah Dubai? Atau sinyal awal dari bencana global yang jauh lebih mengerikan? Jangan alihkan pandangan Anda. Mari kita bongkar kebenaran yang akan mengubah seluruh cara pandang kita tentang uang, kekuasaan, dan ilusi kemakmuran yang rapuh ini. Kembali ke tahun 1900-an. Saat Dubai sebenarnya hanyalah terumbu karang dan desa nelayan pencari mutiara. Lalu Jepang datang membawa teknologi mutiara budidaya pada tahun 1930-an. Seketika, ekonomi seluruh teluk hancur lebih cepat dari krisis properti Amerika Serikat tahun 2008. Namun para pemimpin di sini memiliki insting bertahan hidup yang sangat menarik. Alih-alih pasrah, mereka menghapus tarif dan menyulap desa nelayan kecil ini menjadi pusat transit barang selundupan serta ekspor kembali. Saat minyak ditemukan pada 1966, ketika tetangga kaya mereka di Abu Dhabi memborong mobil mewah, Dubai memilih jalan lain. Mereka sadar cadangan minyak mereka hanyalah setetes air di samudra. Mereka pun menggunakan minyak sebagai modal awal untuk membangun pelabuhan raksasa seperti Jebel Ali. Sebuah langkah beresiko tinggi, namun sangat diperhitungkan. Jika menurut Anda proyek infrastruktur di Amerika Serikat itu mahal, lihatlah cara Syekh Mohammed memimpin Dubai. Dia tampaknya sama sekali tidak mempercayai aturan ekonomi konvensional ala Adam Smith. Filosofinya sangat sederhana namun aneh. Bangunlah hal paling gila, tertinggi, dan termewah yang pernah ada. Maka dunia dengan sendirinya akan datang menghampiri. Maka miliaran dolar mulai mengalir ke berbagai proyek raksasa yang membuat kita bertanya-tanya. Apakah manusia sedang mencoba menantang Tuhan? Pesawat Emirates memenuhi langit, menghubungkan New York hingga Sydney, demi membawa orang-orang ke tempat bersuhu sangat panas ini. Mereka tidak pernah berniat membangun sekadar kota minyak. Tujuan mereka adalah menciptakan dunia Disney bagi orang-orang kaya. Ada satu statistik yang pasti akan mengejutkan industri konstruksi di Amerika Serikat. Antara tahun 2006 hingga 2010, sekitar 25% dari konstruksi di bumi beroperasi di tanah sempit Dubai. 25%. Konsentrasi sumber daya yang ekstrem ini memicu kesan seolah seluruh dunia bersatu membangun menara Babel modern bernama Burj Khalifa, setinggi 2.717 kaki. Lalu muncullah Palm Jumeirah, struktur raksasa yang terlihat dari satelit, namun lebih tampak seperti simbol kesombongan dibanding kawasan hunian yang berkelanjutan. Atau Dubai Mall, yang cukup luas untuk menampung ratusan merek mewah, seperti Tiffany & Company dan Apple, menarik lebih banyak pengunjung tahunan dibanding negara Prancis. Semuanya harus menjadi yang terbesar. Namun mereka lupa, makin tinggi kita mendaki, angin bertiup makin kencang. Dubai mengambil langkah ekstrim yang belum pernah dicoba negara lain. Mereka menghapus pajak. 0% pajak penghasilan pribadi, 0% pajak korporasi hingga belum lama ini. Lebih dari 45 zona ekonomi bebas dibuat untuk kepemilikan asing penuh. Bagi investor yang lelah dengan tagihan kantor pajak Amerika Serikat, tempat ini terdengar seperti tanah surga yang dijanjikan. Aliran uang masuk bagai air bah di musim hujan. Transaksi properti lintas batas terjadi bahkan lebih cepat daripada sekali klik di situs belanja daring. Mereka merancang sistem digital serba cepat, namun
Coba kita tanyakan pada diri sendiri, jika sistem tidak bertumpu pada pajak yang berkelanjutan, apa yang tersisa saat modal asing mulai mengering? Bom waktu meledak di tahun 2002, saat hukum kepemilikan mutlak disahkan. Kebijakan itu bagai sirene yang membuat jutaan investor global datang menyerbu seperti laron mendekati api. Mereka bukan lagi membeli rumah tinggal, melainkan membeli mimpi. Dan kita tahu akhirnya, mitosnya, harga properti di Dubai tidak akan pernah turun. Apartemen yang baru ada dalam gambar 3 dimensi atau market plastik, berpindah tangan hingga 4 atau 5 kali sebelum batu pertama diletakkan. Ini permainan menahan bom waktu. Terdengar tidak asing, persis seperti cara pasar keuangan menciptakan fata morgana kekayaan tanpa adanya nilai produktif yang nyata di bawahnya. Ketika kenyataan menghantam lewat menara-menara kosong ini, pertanyaannya bukan lagi bagaimana Dubai membangun semua ini, melainkan siapa yang tersisa untuk mematikan lampu saat pesta usai. Padahal kita tahu, pasar yang sehat butuh keseimbangan. Tetapi Dubai justru memilih bertaruh dengan sangat nekat. Di tahun 2023 saja, lebih dari 40.000 unit apartemen diserah terimakan dan diproyeksikan menembus 50.000 pada 2024. Namun, untuk siapa semua ini dibangun? Di saat iklan mewah membanjiri Google, menawarkan Gria Tawang seharga 2 juta dolar lebih, kelas pekerja yang sesungguhnya, produk penggerak utama kota ini, justru terseok-seok mencari hunian kelas menengah yang terjangkau. Hasilnya, proyek di pedalaman gurun, tanpa sekolah atau rumah sakit yang nyata, kini hanya menjadi monumen beton kosong belaka. Slogan bangun dan mereka akan datang, perlahan bergeser menjadi bangun lalu tinggalkan begitu saja. Coba perhatikan Jumeirah Village Circle atau JVC yang sempat dipromosikan sebagai surga keluarga, realitasnya ternyata sangat pahit. Laporan pasar awal 2024 menunjukkan tingkat hunian beberapa gedung baru tersendat di angka 15 hingga 20% saja. Unit yang diklaim terjual habis 100% saat masih berupa cetak biru, kini membisu di balik pintu terkunci. Tengok juga Business Bay, Sang Manhattan Timur Tengah. Gelarnya megah, namun angka kekosongan di sana sempat menembus 40%. Ketika raksasa teknologi seperti Microsoft dan Amazon memangkas kantor dan beralih ke kerja daring, menara campuran super mewah ini mendadak terasa mubazir dan terlampau mahal. Jawabannya ada pada fenomena unit-unit kosong tak berpenghuni. Mayoritas pembeli bukanlah warga lokal yang mencari rumah. Mereka adalah investor global, kelompok orang yang bahkan mungkin belum pernah menginjakan kaki di gurun ini. Mereka berspekulasi demi lonjakan harga atau sekedar menyembunyikan aset. Bersama saya, mari kita terus mengawasi retakan ini sebelum semuanya terlambat. Hasil penyelidikan kami menunjukkan banyak pemilik membiarkan unit mereka kosong bertahun-tahun demi menjaga kondisi baru untuk dijual lagi. Bagi mereka, rumah bukanlah tempat tinggal, melainkan kode saham di bursa efek beton. Kita semua tahu, Dubai sangat bergantung pada ekspatriat, yang jumlahnya mencapai 89% dari total populasi. Namun saat biaya hidup melonjak dan badai PHK melanda dunia, banyak penyewa diam-diam angkat kaki. Penyelidikan saya mengungkap situasi ironis ini. Tuan tanah kaya menolak menurunkan sewa karena tekanan utang bank, sementara penyewa tak lagi sanggup membayar. Hasilnya adalah gedung-gedung tinggi yang tetap tampak mewah dan berkilau, namun hanya sedikit jendela yang menyala di malam hari. Seperti mobil mewah baru tanpa mesin di dalamnya. Tampaknya pemerintah Dubai mulai sadar bahwa mereka tidak bisa terus mengandalkan bualan untuk menutupi kenyataan. Upaya meningkatkan transparansi lewat aplikasi seperti Dubai Res perlahan mengungkap angka real di balik kabut tebal yang diciptakan perusahaan broker. Banyak pakar menilai jika tingkat kekosongan ini tidak membaik dalam 2 tahun ke depan, pasar bisa menghadapi skenario terburuk, di mana pengembang terpaksa menghentikan proyek akibat krisis arus kas. Pada titik itu, Dubai tidak hanya akan memiliki gedung kosong, kota ini akan dipenuhi kerangka beton.
sebuah pengingat pahit tentang kesombongan manusia melawan hukum pasar yang kejam. Di Amerika Serikat, saat membeli apartemen, Anda berharap bisa segera pindah atau melihat fondasi kokoh dari nama besar. Namun di Dubai, tampaknya mereka justru menjual harapan. Mekanisme inden ini memungkinkan investor memiliki properti masa depan hanya dengan uang muka sebesar 10 hingga 20%. Ini terdengar seperti trik leverage keuangan yang cerdas, di mana Anda berharap menjualnya kembali demi untung 20 hingga 30% tanpa modal besar. Namun, sadarkah Anda, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Para pengembang. Bukannya meminjam ke institusi keuangan seperti Goldman Sachs dengan bunga tinggi, mereka justru memakai uang muka Anda sebagai modal kerja dalam putaran dana tanpa aset nyata saat ini. Hanya dalam 4 tahun, dari 2020 hingga 2024, lebih dari 400 pengembang properti baru terdaftar di Dubai. Bayangkan, ratusan perusahaan keluarga atau grup investasi kecil dari seluruh dunia yang bahkan belum pernah membangun gudang layak di Texas, kini berizin mendirikan pencakar langit di gurun. Mengapa semudah itu? Batasan masuknya tampak sangat rendah. Cukup dengan tanah sewaan dan brosur pemasaran yang menggiurkan, mereka sudah bisa mulai meraup uang Anda. Ketika pengawasan profesional kalah oleh ambisi pertumbuhan, pengembang mulai menjanjikan fasilitas tidak realistis. Sesuatu yang bahkan enggan dibayangkan oleh film fiksi ilmiah. Hal yang pasti terjadi akhirnya terbukti. Saat pasar mendingin atau ketegangan geopolitik menghambat aliran modal, pengembang amatir ini langsung didera krisis likuiditas. Mereka tidak bisa menjual sisa unit untuk mendanai pembangunan lantai atas. Akibatnya, derek-derek konstruksi berdiri diam, berkarat di puncak menara mangkrak. Sebuah fenomena yang disebut para pengamat sebagai derek beku di udara. Bagi pembeli, meski ada rekening bersama, pengembalian dana seringkali hanya mimpi, karena hukum di sini tidak dirancang melindungi investor kecil sekuat hukum Amerika Serikat. Anda terjebak dalam dilema. Pergi dan kehilangan seluruh uang muka, atau bertahan tanpa tahu apakah Anda atau bahkan cucu Anda akan pernah menerima properti itu. Sebagai jurnalis, saya menemukan fakta pahit di balik klaim terjual habis yang digembar-gemborkan media. Kenyataannya, itu seringkali hanyalah transfer internal atau penjualan ke sesama broker demi menciptakan tren palsu untuk memanfaatkan kepanikan para investor. Dan saat kualitas bangunan asli jauh di bawah janji brosur mewah, gelombang aksi jual panik pun muncul. Bagaikan efek domino yang merusak nilai seluruh kawasan. Sektor perbankan setempat, walau telah memperketat kontrol pasca krisis hebat tahun 2009, kini kembali menahan napas menghadapi risiko berantai ini. Tahukah Anda bahwa jarak Dubai kurang dari 160 mil dari pesisir Iran? Sebagai gambaran, jarak itu lebih dekat dibanding perjalanan dari New York ke Washington DC. Bagi pengendara Ford Mustang, itu cuma perjalanan santai. Namun dalam jangkauan rudal balistik dan drone bunuh diri, jarak ini terasa sangat dekat dan mengerikan. Dubai berada tepat di samping Selat Hormuz, jalur sempit di mana sedikit saja ketegangan militer bisa langsung menyumbat pasokan energi dunia. Ketika Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal pada 2024, dan serangan balasan setelahnya menerangi langit Timur Tengah, ilusi tentang oasis yang aman pun sirna. Tampaknya sistem pertahanan udara tak hanya menepis ancaman, tapi juga menghancurkan keyakinan akan keamanan mutlak yang selama ini dipuja orang-orang kaya. Anda bisa menjual saham Apple atau ExxonMobil dalam sekali klik ketika guncangan pasar terjadi. Namun Anda tidak bisa melakukan itu pada apartemen di Burj Khalifa atau villa di Palm Jumeirah saat rudal melintas di atas kepala. Ketika perang bukan lagi dongeng, melainkan titik merah di radar, kontrak properti bernilai jutaan dolar terancam sekedar menjadi tumpukan kertas tak berharga. Data investigasi kami menunjukkan volume transaksi menyusut hingga 89% selama puncak ketegangan pada awal 2026. Bahkan harga properti di kawasan elit turun sekitar 5,9% untuk pertama kalinya.
Tampaknya investor barat mulai mencoret Dubai dari daftar tempat aman mereka. Jika Anda pikir bisa sekedar mengunci pintu apartemen dan menunggu badai berlalu, tanyakan hal itu pada perusahaan asuransi Lloyds di London. Saat suatu wilayah dicap zona beresiko, biaya premi naik lebih cepat dibanding harga BBM saat krisis minyak. Pada awal 2026, asuransi perang di Selat Hormuz melambung 10 kali lipat. Dan Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya? Bank Internasional mulai melihat proyek-proyek Dubai dengan penuh kecurigaan, lalu menaikkan bunga atau bahkan menghentikan kucuran dana sepenuhnya. Ketika biaya untuk melindungi aset melebihi keuntungan yang dihasilkan, lembaga investasi besar akan diam-diam membekukan aliran modal mereka. Sekali lagi, uang membuktikan kecerdasannya dengan mencari jalan keluar terlebih dahulu. Uni Emirat Arab sekian lama bangga akan kemampuan diplomasinya, tetap berdagang dengan Iran sekaligus menampung pangkalan udara militer penting Amerika Serikat, Al-Dhafra. Namun di dunia yang kian terpecah, harga netralitas tampaknya menjadi terlalu mahal. Dubai kini terjepit dalam posisi sulit, rentan terhadap sanksi keuangan barat, serta berada dalam jangkauan fisik kekuatan militer sekutu regional. Sikap netral yang dulu menjadi senjata penarik modal, kini beresiko menjadi bumerang yang mematikan. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Pasar di sana tampaknya sedang mengalami guncangan koreksi yang menyakitkan. Para investor barat kini mulai mundur, memberi jalan bagi pembeli asal India dan negara tetangga yang lebih berani mengambil risiko. Namun mereka menuntut diskon besar, seringkali antara 3 hingga 7%. Para spekulan jangka pendek yang memburu keuntungan cepat kini telah lenyap, menyisakan realitas pasar yang pahit. Mampukah kota yang dibangun dari kemegahan dan ekspektasi ini bertahan saat ketakutan mulai menghantui para pembeli? Dubai mungkin tidak akan lenyap begitu saja. Namun statusnya sebagai tempat berlindung yang aman kini benar-benar terguncang hingga ke akarnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda rela mempertaruhkan seluruh tabungan pensiun demi sebuah apartemen yang pemandangannya mungkin dilewati oleh lintasan rudal? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kita tahu, Dubai dulunya adalah tempat di mana orang bisa datang membawa koper penuh uang tunai jutaan dolar untuk membeli apartemen tanpa dicurigai sama sekali. Namun masa-masa emas itu tampaknya mulai memudar. Meskipun Uni Emirat Arab berupaya keras keluar dari daftar abu-abu FATF pada 2024, harga yang harus dibayar adalah pengawasan yang luar biasa ketat dari otoritas anti pencucian uang internasional. Akibat regulasi baru pada 2025, agen properti mendadak wajib menjadi penjaga gerbang yang sangat ketat. Setiap transaksi tunai yang melebihi sekitar $15.000 wajib dilaporkan. Bagi mereka yang terbiasa menyembunyikan identitas, aturan ini bagai hantaman badai dingin. Alhasil, banyak rekening bank milik para investor yang gagal membuktikan asal-usul dana mereka dibekukan lebih cepat daripada membatalkan pesanan di Amazon. Aliran dana yang dulunya menjadi mesin penggerak abadi Dubai mendadak mampet, menyisakan proyek-proyek mangkrak yang kehabisan modal. Dulu, saat menyusuri Palm Jumeirah, kita akan lebih sering mendengar bahasa Rusia ketimbang bahasa Arab. Antara 2022 hingga 2023, aliran modal masuk dari Rusia diperkirakan mencapai $6,3 miliar. Namun coba perhatikan apa yang terjadi pada 2026. Akibat tekanan dari sanksi sekunder yang dijatuhkan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri, Departemen Keuangan Amerika Serikat dan Uni Eropa, bank-bank di Uni Emirat Arab tidak bisa lagi menutup mata terhadap aliran uang Rusia. Proses transfer kini menjadi sangat sulit, hingga para miliarder pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Dampak nyatanya adalah maraknya aksi jual rugi aset-aset mewah di Palm Jumeirah. Saat ada risiko aset dibekukan, penthouse super mewah mendadak jadi beban, alih-alih lambang kebanggaan. Dan tren ini bukan cuma menimpa orang Rusia, bahkan para investor tradisional dari India, yang menyumbang sekitar 14% dari seluruh transaksi, kini mulai melirik pasar luar negeri. Daripada terus mengalirkan uang ke proyek-proyek baru di Business Bay, aliran modal menunjukkan tanda-tanda berbalik ke pasar yang lebih stabil dan transparan seperti London atau Singapura. Seiring melemahnya rupiah, membayar utang dalam denominasi dirham
yang dipatok ke dolar Amerika Serikat tiba-tiba menjadi sangat mahal, di luar kewajaran. Bagi para pelaku bisnis yang cerdas, menata ulang portofolio ke wilayah dengan risiko geopolitik yang lebih rendah adalah langkah bijak. Jika Anda merasa masih bisa bersembunyi di balik anonimitas Dubai, pikirkanlah kembali. Melalui kerangka kerja pertukaran informasi otomatis, OECD, yang mulai berjalan ketat pada akhir 2025, detail mengenai pemilik asli properti kini dikirim langsung ke otoritas pajak negara asal mereka. Daya tarik sebagai surga bebas pajak kini sedang dikuliti helai demi helai. Ketika transparansi makin meningkat, daya tarik Dubai bagi modal spekulatif perlahan-lahan menguap begitu saja. Apakah Anda benar-benar siap berinvestasi di tempat di mana setiap sudut keuangan Anda diawasi dengan standar internasional? Konsekuensi dari semua ini adalah pasar properti yang kopong. Anda bisa menemukan ribuan apartemen dijual di berbagai platform broker, namun pembeli dengan uang tunai bersih dan siap pakai kini sangat langka. Bahkan pengembang raksasa seperti Emaar atau Damak pun mulai merasakan dampaknya. Mereka kini menawarkan skema pembayaran panjang hingga 5-8 tahun setelah serah terima. Sebuah langkah putus asa demi mempertahankan investor yang tersisa. Saat para raksasa mulai berkompromi, itu biasanya menjadi penanda bahwa aturan main telah berubah. Dan inilah satu fakta yang mengejutkan. Demi menghidupkan kota yang megah ini, mereka bergantung penuh pada upaya menyaring setiap tetes air dari Teluk Persia. Dubai sama sekali tidak memiliki sumber air tawar alami. Lebih dari 90% pasokan air bersihnya berasal dari stasiun desalinasi raksasa. Proses ini menelan daya listrik luar biasa besar, setara dengan menyalakan jutaan kulkas berkapasitas tinggi buatan General Electric secara bersamaan selama 24 jam penuh. Semuanya bertumpu pada pembakaran gas alam. Ironisnya, pembuangan limbah garam pekat kembali ke teluk membuat air laut menjadi sangat asin, sehingga melipat gandakan biaya proses desalinasi berikutnya. Terlebih lagi saat suhu musim panas melonjak di atas 120 derajat Fahrenheit, ongkos menyalakan sistem pendingin ruangan untuk struktur kaca raksasa tersebut menjadi beban finansial mengerikan, yang bahkan tak ingin dilihat oleh para pengelola properti. Kita semua tahu bahwa dunia kini sedang berubah. Begitu pula dengan dana pensiun besar dari Amerika Utara dan Eropa. Lembaga-lembaga yang mengelola dana triliunan dolar ini mulai menerapkan standar ESG yang sangat ketat. Mereka tidak lagi berminat menyuntikkan dana ke proyek-proyek dengan jejak karbon tertinggi di dunia, seperti yang ada di Dubai. Ketika dana-dana besar perlahan mundur karena khawatir akan risiko aset mangkrak, Dubai tiba-tiba dipaksa bergantung sepenuhnya pada aliran modal spekulatif jangka pendek. Ini adalah jenis uang panas yang datang begitu cepat, namun pergi jauh lebih cepat daripada Chevrolet Corvette di jalan tol. Berbagai proyek yang gagal memenuhi standar hijau seperti LEED Platinum, lambat laun berubah menjadi gajah putih yang mewah namun tak berguna. Mungkin kebohongan paling manis yang pernah diucapkan tentang Dubai adalah janji bebas pajak selamanya. Janji itu resmi hancur pada 2023. Ketika pajak penghasilan badan sebesar 9% mulai diberlakukan untuk pertama kalinya. Meskipun 9% terdengar kecil jika dibandingkan dengan tarif di Amerika Serikat, hal itu sukses meruntuhkan ilusi tentang surga bebas pajak. Begitu kotak Pandora perpajakan ini terbuka, para investor institusi punya alasan kuat untuk khawatir bahwa standar tarif minimum global sebesar 15% dari OECD tinggal menunggu waktu. Imbal hasil bersih dari bisnis real estate yang telah tergerus oleh tingginya biaya operasional kini harus memikul beban tambahan lagi. Faktanya, Dubai dibangun dengan filosofi bangun dulu, urusan belakangan. Dampaknya adalah kawasan perkotaan yang terfragmentasi, di mana Anda bisa memiliki apartemen bernilai 1 juta dolar namun harus terjebak kemacetan berjam-jam, karena infrastruktur sosial lambat mengimbangi laju derek proyek. Belum lagi kenyataan bahwa merawat gedung pencakar langit di lingkungan yang penuh dengan pasir, garam, dan panas ekstrim adalah mimpi buruk finansial. Biaya perawatan melonjak drastis hanya demi menjaga agar eksterior gedung yang mengilap tidak hancur terkikis alam. Bagi para pembeli akhir, ini rasanya seperti memiliki mobil mewah tua,
Biaya perawatannya terkadang bisa melebihi nilai dari aset itu sendiri. Perlu kita pahami, Dubai bukanlah kasus unik. Faktanya, kota ini bertindak layaknya cermin yang menghantui. Saat ini, setiap kota di dunia yang membangun kemakmuran dari penggelembungan nilai aset bukan produksi real, dari modal spekulatif bukan kekayaan berkelanjutan, atau sekedar ilusi belaka, mereka semua kini menatap Dubai dengan rasa cemas yang sulit dijelaskan. Kini, saya ingin mendengar analisis Anda. Apakah Dubai benar-benar bisa membalikkan keadaan dan bangkit jauh lebih kuat? Ataukah dongeng kemewahan ini sebenarnya sudah runtuh berantakan selamanya? Silakan bagikan analisis Anda di kolom komentar, dan beritahu saya kota mana yang akan menjadi korban berikutnya. Harap dicatat, Laporan investigasi ini bukanlah upaya meramal menggunakan bola kristal demi menebak tanggal pasti kehancuran ekonomi global. Anggaplah ini sebagai tamparan realitas yang sangat kita butuhkan atas resiko geopolitik sistemik yang sengaja ditutupi oleh brosur-brosur investasi mewah itu. Dukungan Anda sangat berarti bagi kelanjutan investigasi ini. Silakan subscribe, beri komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.